Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. Semua Oke. yang ditangkap oleh Densus 88 hari ini di Indonesia penganut faham Salafi Wahabi. Hanya tuduhan semata, teman-teman. Dia menyatakan telolet yang ada di Indonesia, bahkan seluruhnya, teman-teman, berpaham Salafi Wahabi. Nanti kita akan bantah, teman-teman. Kita akan bantah dengan bukti video seorang telolet yang hijrah ke manhaj salaf. Justru dia hijrah, dia tidak lagi menjadi radikul karena sudah mengenal manhaj salaf. Oke, kita lanjutkan dulu, teman-teman. Pernyataan dari Bapak Islah Bahrawi ini. Tapi tidak semua penganut Salafi Wahabi itu adalah telolet. karena untuk menjadi teroris dia harus berproses. Dia harus melewati proses-proses hakimiyah, lalu kemudian melewati proses-proses takfiriyah. Jadi proses-proses itu memang diawali ketertarikan dengan hal-hal yang menarik. Jadi ceramah-ceramah Syafiq Basalamah, Khalid Basalamah, Abu Jawas, Firanda, itu memang menarik pada tataran awam, terutama kepada orang-orang yang tidak punya ilmu agama yang kuat. Semoga ustadz-ustadz kita yang beliau sebutkan tadi dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, teman-teman, dari fitnah dunia seperti ini. Na'udzubillah. Dia menganggap ini pencerahan yang luar biasa. Tapi kemudian setelah dia menyelami semakin dalam, maka dia akan belajar mengkafirkan orang lain dan memaksa sama orang yang berbeda agar dia sama sepenuhnya dengan saya. Bisakah, teman-teman buktikan, adakah salah seorang saja Ustadz Salafi yang mengkafir-kafirkan sesama kaum muslimin? Adakah? Coba, kalau ada, coba tulis di kolom komentar linknya, di copy dan di paste di linknya. Adakah Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq, Ustadz Firanda, ataupun Ustadz Salafi yang lainnya, teman-teman, yang mengkafir-kafirkan seperti tuduhan dari Bapak Islah Bahrawi ini? Atau Arab Saudi? Pernahkah Arab Saudi melarang yang tidak sepemahaman dengan Arab Saudi, yang tidak semanhaj dengan Arab Saudi, dikafirkan? Bahkan, teman-teman, Arab Saudi, orang Syiah pun, teman-teman, diperbolehkan untuk naik haji. Jangankan berbeda pemahaman. Ini tuduhan semata ini, Bapak Islah ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau dia berbeda dengan saya, maka dia kafir, dia jahiliyah. Ini yang disebut oleh Sayyid Qutb dalam Ma'alim fil Thariq, disebut konsep hakimiyah. Jadi, teman-teman, orang-orang seperti ini, mereka membaca buku yang salah. Atau mereka mengikuti ulama yang memang dari sononya sudah benci kepada Salafi. Yang sudah, yang sudah benci. Yang sudah mendarah daging kebenciannya kepada Salafi. Yang sudah termakan fitnah juga sebetulnya. Oke, ini kacau ini, teman-teman, pendapat dari Bapak Islah Bahrawi ini. Konsep hakimiyah ini kemudian yang menjadi cikal bakal konsep takfir. Seperti Takfiri. yang ditulis oleh adiknya Said Qutb bernama Muhammad Qutb dalam Jahiliyatul Qarnil Isrin. Jadi mereka dengan mudahnya mengkafirkan orang lain, dan ketika mengkafirkan orang lain, menghalalkan darahnya, lalu dia akan menghalalkan kekerasan. Jangankan, teman-teman, jangankan menghalalkan darah sesama kaum muslimin, atau radikul, atau kekerasan seperti yang dikatakan oleh Bapak Islah ini. Demo saja hukumnya haram. Demo saja hukumnya haram bagi orang-orang yang bermanhajkan salaf, atau orang-orang yang disebut sebagai Wahabi ini. Ya gimana mungkin jika orang-orang yang bermanhajkan salaf ini dituduh semuanya, atau semua telolet yang ada di Indonesia ini berpaham manhaj salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Kali ini, teman-teman, kita akan bantah pernyataan dari Bapak Islah Bahrawi ini yang menuduh bahwa semua telolet, ya teroris ya, teman-teman, kita sebut aja telolet karena nanti kalau kita terang-terangan menyebutnya nanti pelanggaran pula di channel YouTube ini. Dia menyatakan, teman-teman, semua telolet yang ada di Indonesia ini berpahamkan Salafi Wahabi.
Oke, kita akan buktikan teman-teman. Kita akan buktikan langsung dengan video pernyataan dari mantan seorang telolet. Bahkan dia adalah salah seorang petinggi dari telolet yang sudah tidak radikul lagi, teman-teman. Kenapa? Karena dia mengenal manhaj salaf. Dengan dia mengenal manhaj salaf, dengan dia mengenal salafi, maka dia tidak lagi radikul. Tidak lagi menjadi telolis. Tidak lagi menjadi telolet, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Mari kita simak videonya. Kan saya sejak bergabung dengan RI 82, terus bergabung 86 dikirim ke Afghanistan, di Akmil, lulus Akmil, terus memimpin lagi bersama Abu Tolut sebagai komandan untuk orang-orang ini Indonesia. Kemudian ditugaskan lagi sekitar 5 tahun dari Sabah, Moro begitu, dan 5 tahun lagi ke Australia. Nah, ketika di Australia justru saya ketemu dengan para tokoh ulama dari Madinah, murid Syekh bin Bas, murid Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang kalau Mbak pernah dengar salafi. Nah, itu salafi, mereka itu gencar untuk mendakwahkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, kembali kepada Rasul, kembali kepada sahabat. Saya termasuk salah satu yang didakwahkan. Ya, kita ketika itu debat lah. Saya bilang mereka ini murji'ah, saya dibilang khawarij. Akhirnya proses singkatnya, alhamdulillah, saya sadar bahwa perjalanan saya ini salah. Yang istilah bahasa syariatnya itu khawarij. Kelompok yang memang sudah disyaratkan oleh Rasulullah SAW tentang kesesatannya. Walaupun waktu itu masih harus disembunyikan karena posisi saya kan petinggi JI, masa taubat. Malah petingginya begitu yang bertobat akhirnya. Seorang petinggi ya, teman-teman. Jadi pelan-pelan. Tetapi dalam pembinaan-pembinaan saya sudah mengarahkan mereka untuk cobalah pelajari apa yang disebut salafi. Karena salafi itu bayangkan pengajarannya jangankan berontak. Demo aja diharamkan. Demonstrasi itu bagi ajaran salaf itu haram. Dengan dalil-dalilnya. Jadi beliau ini, teman-teman, salah seorang petinggi JI, teman-teman. Ya, saya tidak akan sebutkan singkatan JI ini dari apa, tapi yang jelas ini adalah salah satu organisasi telolis yang ada di Indonesia. Bahkan jaringannya sudah sampai ke Afghanistan, ke Maroko, dan internasional, teman-teman. Jaringan telolet internasional. Dan dia hijrah, teman-teman. Hijrah, tidak lagi menjadi telolet, tidak lagi memiliki paham radikul, karena dia sudah mengenal manhaj salaf. Bayangkan, teman-teman, dengan mengenal manhaj salaf, dia tidak lagi menjadi telolet. Dengan mengenal salafi, dia tidak lagi menjadi radikul. Jadi tuduhan dari Islah Bahrawi tadi, itu semuanya, ya, tidak ada dasarnya, teman-teman. Tidak ada dasarnya. Dia hanya membaca buku dari ulama-ulama yang benci kepada manhaj salaf. Dia hanya mengikuti orang-orang yang benci kepada salafi, yang tidak mau Islam ini didakwahkan secara murni. Salafi ini ajarannya ajaran Islam murni, teman-teman, yang disampaikan Al-Quran, yang disampaikan hadis, dan bagaimana para sahabat memahaminya. Coba kita lihat sekarang, teman-teman, adakah orang-orang dari salafi yang melakukan keonaran, yang melakukan demo, memberontak kepada pemerintahan? Apakah ada? Tidak ada. Apalagi menjadi telolis. Atau adakah orang-orang yang bermanhajkan salafi, yang suka menuduh si fulan kafir? Tidak. Atau yang menghalalkan darah sesama kaum muslimin? Jangankan menghalalkan darah sesama kaum muslimin, teman-teman. Membubarkan kajian orang-orang yang tidak sepemahaman dengan mereka, saya tidak pernah dibubarkan. Pernahkah orang-orang salafi membubarkan pengajian-pengajian bid'ah atau pengajian-pengajian yang ada biduannya, dangdutannya? Tidak pernah. Justru sebaliknya, orang-orang yang memandang salafi ini sebagai radikul, orang-orang yang memandang salafi ini sebagai telolet, merekalah yang paling sering, yang paling gencar membubarkan kajian-kajian yang berbeda dengan pemahaman mereka. Merekalah yang mudah mengkafir-kafirkan, dituduh telolet, dituduh PKI lah, dituduh segala macamnya. Segala macam tuduhan yang mereka berikan kepada salafi ini, teman-teman. Oke lah, sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga video ini bisa membantah fitnahan dari siapa tadi namanya, Islah Bahrawi ini kepada manhaj salaf. Saya Reski Misa Putra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.